Jumpa kembali di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul Senior Vice President Customer Care Group PT Bank Mandiri kurung buka Persero kurung tutup TBK diam 1000 bahasa terkait surat fitnah nomor OPT titik CCR garis miring CHM titik 13885 garis miring 2023 tanggal 14 Agustus 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah wacana. Saya akan memberikan sebuah edukasi bahwa khususnya bagi Anda sekalian yang saat ini sedang menunggak hutang produk kartu kredit atau KTA dari sebuah bank penerbit kartu kredit, itu yang mau menuruti nasihat saya, mentoring saya, bahwa kita sebagai debitur yang saat ini sedang menunggak, itu konsekuensinya adalah salah satunya adalah ditelepon oleh kolektor penagihan via telepon, entah itu handphone, entah itu fixed line, dan seringkali kolektor tersebut kita sebut dengan desk call. Dan produk kartu kredit ini beda sekali dengan produk pinjol. Produk kartu kredit ini sudah merupakan produk kawaan sudah lama sekali. Sudah ada asosiasinya, Asosiasi Kartu Kredit Indonesia. Sudah ada payung hukumnya, cara penagihan, prosedur tetapnya di Surat Edaran Bank Indonesia nomor 14 garis miring 17 DASP. Dan zaman dulu, saya katakan zaman dulu, ketika saya tahun 2013 mulai memutuskan untuk sementara waktu tidak melakukan pembayaran hutang kartu kredit saya, dan juga hutang kredit tanpa anggunan akibat adanya kondisi finansial yang sangat-sangat memburuk, di mana saat itu saya mengalami kebangkrutan total. Mata pencaharian saya, pekerjaan saya di bidang peternakan ayam disita oleh Bank Mandiri akibat saya mengajukan hutang yang berjaminan, sertifikat dipasang HT, ada royanya, dan ketika tidak bisa membayar, menunggak dengan sendirinya, aset tersebut berpindah tangan dan akhirnya dilelang. Dan juga saya mengalami problematika adanya prahara rumah tangga, di mana pada akhirnya saya dengan mantan istri saya resmi bercerai, dan juga adanya konflik internal keluarga antara saya dengan
ibu kandung saya dan keluarga besarnya, sehingga semua itu memporak-porandakan, dan akhirnya saya memutuskan untuk sementara waktu sampai hari ini stop bayar hutang kartu kredit. Dan di sini secara otodidak saya mengajarkan, membagikan bahwa ketika itu saya mempunyai pemikiran, kalau saya tidak berani menghadapi sebuah problematika, maka problematika itu sendiri tidak akan bisa terselesaikan. Dalam arti rasa was-was, rasa khawatir. Menyelesaikan problematika itu tidak artinya saya harus melakukan sebuah tindakan yang bodoh. Apa yang saya punyai saat itu saya akan jual untuk saya bayarkan hutang, dan nantinya impactnya cukup dahsyat. Karena ketiga anak saya, hak asuhnya berada di tangan saya, sehingga saya memutuskan untuk sementara waktu tidak melakukan pembayaran, dan aset ataupun uang yang masih saya pegang, saya punyai, saya prioritaskan untuk bertahan hidup. Skala prioritas, saya membesarkan ketiga anak saya, menyekolahkan, dan sampai hari ini semuanya sudah di perguruan tinggi, dan satu yang sudah lulus kuliah wisuda, dan yang satunya menanti wisuda, dan yang satunya baru kuliah. Dan di sini saya sudah katakan berkali-kali bahwa pada dasarnya debitur yang saat ini sedang macet, terutama debitur yang baru yang saat ini sedang macet, itu mempunyai dua pilihan. Pilihan pertama adalah berlaku sebagai seorang pecundang, tidak berani menghadapi, bertemu dengan debt kolektor yang melakukan penagihan dengan cara datang ke rumah atau ke kantor tempat bekerja ketika kita cantumkan apply kartu kredit. Kemudian kedua, tidak berani menerima mengangkat telepon dari kolektor yang menagih menggunakan fasilitas komunikasi, dan seringkali kita sebut dengan kata-kata desk call. Dan jika itu tidak Anda indahkan mentoring saya, tidak berani menerima kedatangan debt call, tidak berani mengangkat telepon dari desk call, maka problematika karambol berikutnya akan semakin parah terjadi. Dan di sini rasa takut, rasa cemas itu saya tidak maido, bahasa Jawanya, tidak menyanggah, tidak istilahnya membuat Anda ini langsung saya anggap sebagai pecundang. Memang membutuhkan training, memang membutuhkan jam terbang, tapi ini sangat penting sekali jika Anda mau mengikuti saran saya, berlatih, tenangkan hati, tenangkan pikiran, singkirkan rasa cemas, galau, hadapi sebagai seorang kesatria.
dan ketika itu Anda lakukan, maka efek-efek karambol problematika yang akan muncul bisa kita minimalkan. Video yang saat ini sedang Anda tonton sudah saya kasih judul sangat tegas. Senior Vice President Bank Mandiri diam 1000 bahasa terkait surat fitnah nomor OPT-CCR.CHM-13885/2023 tanggal 14 Agustus 2023. Dan video ini sudah saya share di kanal YouTube ini juga, Oma Solusi Indonesia, bahwa sudah saya katakan bahwa payung hukum yang ada di Surat Edaran Bank Indonesia nomor 14/17 DSP bahwa bank penerbit kartu kredit itu hanya boleh menagih kepada pemegang kartu kreditnya atau penghutangnya langsung. Tapi yang terjadi adalah mereka ini mengganggu juga. Pertama yang diganggu pasti frekuensinya tinggi adalah keluarga serumah yang tidak dapat dihubungi, yang Anda cantumkan ketika Anda apply kartu kredit itu yang pasti akan diganggu habis-habisan. Dan bisa jadi karena keluarga serumah yang tidak dapat dihubungi ini diganggu, terjadi negosiasi dengan Deskol. Deskol ini menanyakan, ya sudah, kalau ibu tidak mau diganggu, misalkan keluarga tidak serumah yang dapat dihubunginya adalah wanita, atau keluarga serumahnya yang dapat dihubungi adalah seorang pria, ya udah, kalau bapak tidak mau diganggu, saya tolong dikasih data nama orang tua, nomor handphone orang tua, atau nama anak, nomor handphone anak, atau kolega kerja, sehingga nanti saya akan menelponi mereka. Dan itu jelas-jelas melanggar Surat Edaran Bank Indonesia nomor 14/17 DSP dalam poin dilarang melakukan penagihan kecuali pada pemegang kartu kreditnya. Tapi kalau Anda sebagai seorang pecundang dan bagian collection department melakukan hal itu, Anda mau protes dan Anda CC-kan ke Bank Indonesia zaman dulu, dan sekarang di CC-kan juga selain Bank Indonesia juga ke OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Itu bank, kalau Anda adalah pecundang, dia bukan fitnah. Dia akan menjawab, dia mempunyai kewajiban. Bank penerbit kartu mempunyai kewajiban untuk memberikan klarifikasi kepada entah itu Bank Indonesia, entah itu OJK, bahwa ada pengaduan tentang penteroran ke orang lain, tapi ada embel-embelnya. Embel-embelnya adalah karena pemegang kartu kreditnya atau pemilik hutangnya tidak bisa dihubungi, sehingga saya menghubungi orang lain barangkali bisa untuk menjembatani. Padahal kalau mau menjembatani sama menteror itu langit dan bumi. Kalau menjembatani itu tanya, misalkan Pak Hani itu sekarang di nomor berapa? Saya dari Bank Mandiri, ada sebuah urusan finansial yang belum beres. Itu kalau menjembatani, menanyakan. Tapi yang terjadi adalah mereka ini beralibi,
bukan menjembatani tapi menteror langsung. Bahkan cenderung bisa masuk dalam pasal pencemaran nama baik. Yang ditelepon anak-anaknya ketika orang tuanya gagal bayar hutang kartu kredit atau sedang menunggak hutang kartu kredit. Bisa anak kandung, bisa anak menantu jika orang tuanya ini menunggak hutang kartu kredit, atau bahkan sebaliknya. Yang ditelepon bisa jadi orang tuanya kandung atau orang tuanya mertua jika yang gagal bayar kartu kredit itu adalah seorang anak. Dan kalau saya bilang orang tua mertua itu bila mana sudah berkeluarga. Dan masih banyak lain yang tidak bisa saya jelaskan satu persatu, dan ini pun juga pengulangan video yang rasanya tidak perlu saya jelaskan lebih detail. Ke kolega, ke kerabat, ke saudara, tidak jarang mereka kolektor, khususnya deskol, melakukan fitnah ke keluarga tidak serumah yang dapat dihubungi. Kata Pak Hani, yang pakai kartu kredit adalah ibu. Jika keluarga yang tidak serumah yang tidak dapat dihubungi itu adalah kebetulan perempuan. Kata Pak Hani, yang pakai dana kartu kredit itu bapak. Jika yang keluarga tidak serumah yang dapat dihubungi yang Anda cantumkan itu adalah pria. Itu sudah 100% fitnah. Beda bagi Anda sekalian yang memang akibat kecerobohan, akibat produk knowledge yang tidak tahu, Anda memang meminjamkan kartu kreditnya kepada entah itu sanak saudara, kolega, teman, sehingga akhirnya mereka tidak melakukan pembayaran. Itu pengecualian. Yang saya katakan tadi adalah murni fitnah, adalah saya tidak pernah mengatakan hal itu, dan saya mengakui yang menggunakan dana tersebut, penggunaan limit kartu kredit itu adalah saya sendiri. Dan ini terjadi dialami juga oleh Ibu Suharti. Ketika dia mempunyai seorang putri dan putrinya itu diteror, bahkan yang diteror bukan seorang putrinya saja, tapi pimpinan, karena putrinya ini ikut orang, artinya punya pimpinan juga diteror. Apakah itu bisa dikatakan menghubungi putrinya itu untuk menjembatani agar supaya bisa ketemu dengan Bu Suharti? Itu adalah bullshit. Dan setelah putrinya tadi kami mentoring. Kenapa saya katakan kami? Karena Omah Solusi Indonesia ini foundernya saya. Tapi saya sudah dibantu beberapa mentor. Yang pertama adalah Pak Rudi. Beliau mempunyai kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Studio Jambi. Silahkan Anda berkunjung ke kanal YouTube-nya. Yang kedua, dibantu oleh Pak Albertus. Beliau memiliki kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Studio Jakarta Timur. Silahkan Anda mengunjungi kanal YouTube-nya. Yang ketiga, Pak Fendi. Beliau memiliki kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Studio Jakarta Barat
silahkan Anda mengunjungi kanal YouTube-nya. Yang keempat, Bapak Irsan Harahap, Opah Solusi Indonesia, Studio Bekasi. Ketiga, tadi keempat ya, Pak Rudi pertama, Pak Albertus kedua, ketiga Pak Fendi, keempat tadi Pak Irsan Harahap, dan yang kelima adalah Bu Maria Ulfa. Beliau memegang kanal YouTube Opah Solusi Indonesia Studio Surabaya. Kami siap membantu Anda. Dan ketika kami mentoring bahwa itu harus Anda somasi bank karena telah melakukan pelanggaran, bank tersebut mau tidak mau, suka tidak suka, karena surat somasi ini adalah ditembuskan ke OJK dan ditembuskan ke Bank Indonesia, memberikan jawaban, dan yang menandatangani adalah PT Hormat Kami, PT Bank Mandiri, kurung buka Persero, kurung tutup TBK Customer Care Group, AC Sami Hadi, Senior Vice President. Dan surat ini sebagai tanggapan yang harus dia balas ditujukan kepada kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun nomor 42 RT 1 RW 5 Senen, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat 10410. Seperti yang sudah saya sebut, nomor suratnya adalah OPT CCR CHM 138852023. Selain permintaan maaf, selain mengatakan sudah menghentikan penelponan ke anak dari debitur yang macet, tapi di sini ada sebuah fitnah. Sehubungan nomor 2 khususnya, nanti Anda bisa lihat sudah saya upload di akun Instagram OSI _ catatan _ kehidupan. Nanti nomor 2 ini berbunyi sehubungan dengan tunggakan pembayaran tagihan Mandiri Kartu Kredit Ibu Suharti. Sebelumnya kami telah berupaya menghubungi Ibu Suharti untuk menyampaikan informasi tagihan. Dan penawaran program keringanan pembayaran tagihan Mandiri Kartu Kredit, namun sebentar ya, karena ini saya harus nge-zoom, namun sulit terhubung oleh Ibu Suharti. Sehingga kami menghubungi keluarga dekat Ibu Suharti untuk menitipkan pesan. Saya ulangi, ini adalah alibi dan ini adalah kebetulan fitnah. Kenapa saya katakan ini? Karena Ibu Suharti mempunyai file komplit voice record dari Bank Mandiri yang menelpon, memaki-maki, bahkan mengatakan secara to the point, atau saya mau harus telepon anak ibu
anak ibu, 3 anaknya ibu, untuk mau membayarkan, tolong penandatangan surat ini. Senior Vice President PT Bank Mandiri kurung buka Persero kurung tutup TBK Customer Care Group. Anda itu menandatangani surat itu sudah Anda bacakah? Anda itu menandatangani surat itu apakah sudah Anda cek kebenarannya atas laporan dari anak buah Anda? Karena sampai dengan video ini saya buat, anak dari Ibu Suharti sudah meminta mengirimkan 2 surat klarifikasi ditujukan kepada Anda penandatangan Asih Sami Hadi, Senior Vice President Customer Care Group Mandiri, dan juga ditujukan ke OJK dan Bank Indonesia. Saya akan bacakan surat yang telah dikirim. Yang pertama, kan tadi kan dikasih balasan tanggal 14 Agustus. Langsung tanggal 15 Agustusnya, karena ini merupakan fitnah dan sekaligus kalau memang Anda selaku senior vice president memang Anda dikibuli oleh anak buah, ya ini adalah sebuah bantuan kami untuk Anda bisa mengerti realitanya. Tapi kalau Anda memang ini menganggap untuk menutup-nutupi kinerja anak buah, bahkan Anda terlibat, ya mohon maaf. Kasihan deh lu. Tanggal 15 ini langsung si anak dari seorang debitur yang saat itu macet, yang di teror, langsung membuat surat dan bunyinya adalah sebagai berikut. Pojok kanan atas Jakarta 15 Agustus 2023. Bekasi 15 Agustus 2023. Ditujukan kepada pojok kirinya adalah kepada yang terhormat PT Bank Mandiri Persero Tbk Customer Group UP Bapak Gelar Ginanjar Vice President dan Prima Sidang Raya Asisten Vice President. Surat permohonan klarifikasi. Menanggapi surat Bank Mandiri nomor OPT.CCR.CHM 13133/2023 tanggal 3 Agustus 2023, dan menanggapi surat Mandiri OPT.CCR.CHM 13885
2023. Saya sudah menghubungi ibu kandung saya. Beliau bernama Ibu Suharti. Terkait poin 1, bahwa di situ diterangkan pihak Bank Mandiri telah berupaya menghubungi Ibu Suharti untuk menyampaikan informasi tagihan dan penawaran program keringanan tagihan Mandiri kartu kredit. Ini merupakan fitnah karena pihak Anda mengatakan bahwa pihak Bank Mandiri sulit terhubung dengan Ibu Suharti. Oleh karena itu, saya minta klarifikasi dari Anda, data tanggal, data hari, bulan, tahun, jam, beserta nomor telepon dari pihak Anda yang telah menelpon Ibu Suharti. Agar tidak terjadi fitnah, karena kami punya bukti lengkap semua pembicaraan dengan Desko Mandiri. Voice record telah kami simpan dengan rapi. Kami menunggu jawaban dari Anda secepatnya, dan jika Anda tidak bisa memberikan data secara otentik, itu artinya surat jawaban dari pihak Bank Mandiri seperti yang telah tertulis di surat nomor OPT.CCR/CHM 13133/2023 tanggal 3 Agustus 2023. Yang kedua adalah surat nomor OPT.CCR/CHM 13885/2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang ditujukan kepada kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun nomor 42 RT 1 RW 5 Senen, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat 10410, diupekan kepada Bapak Suherman Tabrani selaku Direktur Deputi Keamanan Perwakilan. Adalah fitnah belaka. Demikian surat ini saya buat. Hormat saya, tertanda tangan putri seorang debitur yang saat ini sedang menunggak, dan ditembuskan disampaikan kepada customer@ojk.go.id. Yang kedua, bicara@bankindonesia.go.id. Yang ketiga, customer@ylki.or.id. Yang keempat, sekretariat akki.or.id.
Dan ini dikirim tanggal 14 karena tidak ada jawaban. Diulang lagi tanggal 11 September 2023 dengan isi yang sama. Inilah video yang saya buat. Kiranya, saya katakan kiranya, selaku pimpinan ujung tombak dari Bank Mandiri yang pada sudah berani menyurati ke Deputi Bank Mandiri, katakan hitam kalau itu hitam, katakan putih kalau itu putih. Benailah kinerja anak buah Anda. Kalau memang anak buah Anda telah menghubungi debitur yang saat ini macet dan sudah diperjelaskan kondisi yang saat ini sedang dialami, tidak layak dan sepantasnya bagian collection department menteror kolega, keluarga, dan kadang teman saudara dari debitur yang saat ini sedang menunggak. Tapi kalau memang debitur itu seorang pecundang, saya garansi boro-boro somasi, debitur itu tidak akan berani melakukan somasi, males somasi. Dan debitur itu tidak akan mengejar korban seperti anak debitur Ibu Suharti. Tidak akan pernah mengejar minta klarifikasi, mana, kapan kamu menghubungi ibu saya, tanggalnya kapan, bulannya kapan, harinya kapan, jamnya jam berapa, dari nomor berapa. Jadi saya juga mohon bantuannya kepada OJK, kepada Bank Indonesia, kepada YLKI, kepada customer, bidang yang membidangi customer, untuk tidak mendiamkan, tidak membisu 1000 bahasa. Harus kita luruskan. Jangan dalam prosesi penagihan ada fitnah, ada adu domba, dan itu semua sudah sangat jelas melakukan perbuatan yang biadab. Semoga video ini bermanfaat, semoga Anda bisa mengerti, bisa mengambil wacana edukasi dari video yang saat ini sedang Anda tonton. Bagi Anda sekalian yang saat ini sedang mengalami kondisi finansial yang kurang baik dan saat ini sedang menunggak hutang kartu kredit atau kredit tanpa anggunan, jangan pernah cemas, jangan pernah gelisah, tetap semangat. Yakin roda kehidupan ini bisa Anda gulirkan. Yang tadinya posisi Anda di bawah bisa sedikit perlahan naik, dan ketika nanti kita sudah penuh dengan berkat, kita harus menunaikan kewajiban kita bernegosiasi, menawar, dan melakukan pembayaran hutang yang saat ini sedang tertunggak. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.